Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami percaya di dalam nama-Mu, di dalam Engkau semua ada jawaban Tuhan. Kami gak akan berhenti melangkah Tuhan. Kami akan terus berlari sampai garis finish ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji bersorak-sorai Tuhan bersama-sama. Biar suasana surgawi boleh turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar kita mau bersorak-sorai buat Allah kita hari ini. Yeay. Bebaskan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan hari ini. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Langkah hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Amin. Langkah hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Biar keajaiban-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan bukti kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Darah-Mu tercurah buat kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali bersama untuk beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang melewati musim-musim dalam kehidupan kita, dan kita tetap bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada 6 hal yang kita bisa pelajari
dari Mazmur 23. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami, atas pemeliharaan-Mu, hari-hari yang sudah kami lewati sampai pada hari ini. Engkau menyertai kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah. Sebab sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, lewat firman-Mu kembali kami diingatkan, diajar, diteguhkan kembali bahwa Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup daripada hambanya yang bernama Daud. Bagaimana dia mengumpamakan dirinya sebagai domba di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 23 mungkin kita semua sudah tahu, kita sudah hafal, kita sudah ngerti. Dan semua anak sekolah minggu pasti hafal dengan Mazmur 23 ini. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa bagian-bagian yang kita akan bisa pelajari dari Mazmur 23 ini. Dan bagaimana kita bisa hidup tenang dalam keadaan kondisi apapun, ya, karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Kita tahu pada hari-hari ini kita sedang melewati, sedang berjalan dalam masa-masa yang sulit, tidak kelihatan baik-baik. Semuanya dalam kondisi yang mungkin sama seperti kita sedang mempersiapkan diri kita untuk berperang dalam segala keadaan, ya, berperang dalam arti yang rohani, yaitu supaya kita berketetapan di dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, pastinya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar ke hal-hal yang itu dari Mazmur 23 ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bacakan di rumah, dan bahkan saya percaya Bapak Ibu sudah hafal itu. Kita akan belajar yang pertama adalah hidup diberkati bukan tanpa masalah, tapi hidup yang diberkati adalah hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 23 ini? Yang pertama, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang bagaimana memiliki rasa syukur, rasa cukup, ya. Ini penting dalam hidup kita, apalagi dalam keadaan kondisi sekarang ini, saudaraku. Kita tahu masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia dan bahkan mungkin sedang ada di beberapa tempat bagian di dunia ini juga kita pribadi. Saudara, bagaimana kita tetap tenang dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun dan kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Karena tujuan utama kita adalah bagaimana kita tetap ada di dalam Tuhan. Ada satu kalimat yang luar biasa ya, pada ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Daud tidak berkata, aku memiliki banyak harta sehingga aku tidak kekurangan apa-apa. Ia berkata, karena dia memiliki Tuhan. Ya, aku adalah domba gembalaan, bagaimana dirinya diumpamakan sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan, dan dia percaya bahwa dia tidak akan kekurangan apa-apa karena dia dimiliki oleh Tuhan. Masalah manusia pada zaman ini kita tahu ya saudaraku, bukan tidak memiliki apa-apa, tapi kurang merasa cukup dan kurang rasa syukur, ya. Ada beberapa hal yang kita bisa dengar setiap waktu mungkin menimpa kita juga, ya. Katanya kita kurang kaya, kurang sukses, kurang terkenal, kurang cantik, kurang ganteng, kurang dihargai, kurang macam-macam lah segala hal. Tapi Tuhan berkata dengan luar biasa, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena pemeliharaan lebih dari cukup. Paulus berkata begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ada sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari dari hal ini. Karena hidup ini bukan tentang makanan, bukan tentang pakaian, bukan tentang kemewahan, bukan tentang keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, kemuliaan, pangkat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita dalam penggembalaan Allah. Hidup dalam kasih Allah, hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam perlindungan Allah yang sempurna. Belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Walaupun mungkin kita banyak menghadapi masa-masa sulit, keadaan sulit, kita belum mengalami hal-hal yang mungkin jauh nanti lebih sulit lagi. Tapi mari hari ini kita belajar untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur, saudara, adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan oleh karena kerja kerasnya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya dia berhasil. Bukan, semua karena
Tuhan yang menentukan. Ya, saudaraku, itu luar biasa bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan harus berpada pada Tuhan. Kita semua harus berpada pada Tuhan. Dalam kondisi keadaan apapun yang sedang ada di sekeliling kita, kita tahu pemeliharaan Allah jauh lebih baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, tidak akan kekurangan apapun, baik perhatiannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya, perlindungannya untuk kita, saudaraku, yang percaya kepadanya. Kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kasih karunia-Nya itu luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, di tengah keadaan dunia yang sedang dalam kondisi yang morat-marit, kalau boleh dibilang hiruk pikuk, Tuhan mau, saudara, kita tenang, kita istirahat sejenak, ya, bukan untuk bermalas-malasan, tapi untuk merenungkan tentang kebaikannya, tentang pemeliharaannya, tentang kasihnya. Dia mau kita tenang, damai dalam pelukannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan di dalam Mazmur pasal 23 ayat kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput itu makanan domba, saudara. Di sekeliling domba itu ada rumput yang hijau, yang segar. Ya, bagaimana enggak bahagia, saudara? Di sekeliling hidup kita itu, kalau diumpamakan kita seperti domba yang menyukai rumput, di sekeliling kita, saudaraku, ada rumput-rumput hijau yang disediakan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tenang. Tuhan sedang buktikan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita, bahwa Dia sedang memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita berbaring, kita istirahat, kita sejenak merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam kata membaringkan kita di padang rumput hijau ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saudaraku, seekor domba tidak bisa berbaring, dengar, yang pertama, seekor domba tidak bisa berbaring beristirahat kalau dia lapar. Kalau dia punya rasa takut, dia gelisah, atau dia merasa terancam. Demikian juga dengan kita, kan. Kita merasa bahwa kalau keadaan ekonomi makin morat-marit, keamanan makin morat-marit, terdengar isu di mana-mana, ya, akan terjadi begini, akan terjadi begitu, semua dalam kondisi yang luar biasa menekan kita. Ya, bahkan mungkin pikiran kita mulai terganggu, jiwa kita mulai terganggu, sehingga kita tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup aman, tidak merasa bahwa ada keamanan, tidak tenang. Nah, saudaraku, hari-hari ini seperti itu. Ada banyak orang pada hari-hari ini tidur, tapi dia tidak beristirahat. Mungkin matanya merem, tubuhnya ada di tempat tidur, tapi pikirannya masih bekerja, masih mencari sesuatu, masih berpikir, kok bisa begini ya, gimana ya caranya, kenapa ya, nanti gimana. Pikirannya terus bekerja, pikirannya terus berjalan, badannya berbaring, badannya ada di tempat tidur, ya, dia tidak tenang. Saudara tahu, tidak ada yang bisa mengubah apapun. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu bukan membuat segala sesuatu baik, bukan segala sesuatu menemukan jalan keluar. Kekhawatiran kita justru akan menambah beban kita masing-masing, menambah suatu hal yang menekan jiwa kita. Karena itu, mari kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah berjanji dalam Mazmur 23 tadi berkata, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, Tuhan ingin memberikan kita damai sejahteranya yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia ini penuh dengan ketakutan, dunia ini penuh dengan kecemasan, tapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, ya, nanti aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Berbeban berat, banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal-hal yang menekan kita, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keamanan, dan segala macam bentuknya. Nah, Tuhan berkata, mari kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ini luar biasa, saudara. Tidak ada tempat aman di dunia ini, kecuali di dalam Tuhan. Tidak ada tempat yang tenang seindah apapun di dunia ini, kecuali di dalam Tuhan, dalam pelukannya, dalam kasihnya. Ada yang kedua, saudaraku,
Sambil berbaring, domba biasanya akan kembali mengambil atau memuntahkan kembali apa yang dia sudah telan, kemudian dia kunyah lagi, ya. Terus mengunyah sambil berbaring, dia mengunyah lagi sampai halus, diambil sari-sarinya, terus dia kunyah sampai halus. Gambarannya dengan diri kita adalah begini, Saudara. Tuhan sedang mengajarkan ketika kita diam sejenak, istirahat sejenak, ya. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan kasih-Nya. Kita merenungkan kebaikannya, kita merenungkan penjagaannya, kita merenungkan berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita merenungkan bagaimana janji dan kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai masalahmu, sakit penyakitmu, persoalanmu menekan jiwamu sehingga engkau tidak bisa bersyukur. Engkau makin tenggelam, engkau makin hancur, engkau makin jauh. Tetapi mari kita hari ini lihat ke atas. Kita bisa melihat gambaran ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dia menengok ke kiri pasti tidak ada pertolongan karena tanah pasti. Ke kanan pun tanah, ke bawah pun tanah. Tapi ketika dia nengok ke atas ada timba yang turun untuk mengangkat dia. Saudara tahu bagaimana Tuhan itu luar biasa. Jangan mencari perlindungan dengan manusia. Jangan mencari hal-hal di antara manusia, tapi minta pertolongan ke atas. Tengok wajah Tuhan, Dia siap untuk menolong kita, Dia siap untuk mengangkat kita, menaik dan bukan turun. Saudaraku yang kekasih, mari belajar. Kita belajar, jangan lupakan Tuhan dalam segala hal. Intim dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, renungkan itu sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan tidak selalu mengubah jalan yang akan kita lewati. Tapi Dia berjanji akan mendampingi kita, menyertai kita sampai segala sesuatu selesai. Nah, saudaraku, dalam ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wow, luar biasa. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tidak berkata sekalipun aku tidak berjalan, tapi dia berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak berkata Tuhan menghindarkan aku dari lembah, Tuhan menjauhkan aku dari lembah, tapi dia berkata aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan menyertai aku dalam lembah. Ada musim-musim dalam kehidupan kita yang saudaraku mungkin menyesakkan kita. Ada musim-musim dalam hidup kita yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Musim yang luar biasa yang menekan kita, ada doa yang belum dijawab, ada usaha kita yang belum berhasil, ada kesehatan yang belum pulih, keadaan ekonomi yang belum berubah, masalah yang datang terus menghampiri kita. Saudara, bahkan cita-cita kita mungkin belum tercapai, tapi mari perhatikan ini, Tuhan akan selalu bersama dengan kita sampai segala kesudahan. Dalam Ratapan pasal 3, ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia, Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaanmu. Ini janji yang luar biasa. Dalam keadaan kesesakan, Ratapan menulis Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ratapan 3 ini sesuatu yang luar biasa, selalu baru rahmatnya setiap pagi, ya. Masalah yang terbesar dalam hidup kita, apakah kita masih tetap percaya dalam Tuhan? Kadang mujizat terbesar bukan jalan yang berubah, bukan keadaan yang berubah, tapi bagaimana hati kita yang berubah. Ya, kasih karunia Tuhan lebih daripada hidup. Bagaimana kita menyadari keadaan apapun dalam hidup kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Belajar, saudara. Namanya mujizat adalah mengalami kemungkinan di tengah ketidakmungkinan. Ya, kita berjalan mungkin kita tidak tahu, tapi mari kita pegang tangan Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang menuntun langkah kita. Ada seorang anak kecil yang sedang berjalan dalam keadaan gelap, keadaan mati lampu, semua dalam kondisi gelap. Dalam perjalanan, dia berkata kepada ayahnya, ayah aku takut, semua dalam keadaan gelap. Ayahnya menjawab, pegang tangan ayah, ayah tahu jalan ini. Nah, saudaraku, anak ini tidak lagi bertanya karena anak ini tahu, ayahnya tahu jalan pulang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk hal ini. Yang keempat, melalui didikan dan proses Tuhan sedang membentuk pribadi kita.
Ada firman Tuhan yang berkata juga dalam Mazmur 23, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Tongkat dipakai gembala untuk mengarahkan, gada dipakai untuk melindungi. Kadang Tuhan menegur kita, kadang Tuhan seolah menutup pintu jalan kita, kadang Tuhan mengizinkan kegagalan. Bukan karena dia benci kita, bukan karena dia marah kepada kita, tapi karena dia tahu di balik semua itu ada hal yang mungkin justru mencelakakan kita. Kalau pintu itu tertutup, seolah Tuhan menutup pintu itu, jangan berusaha saudaraku ngengkel sama Tuhan, ngeyel sama Tuhan untuk dibukakan pintu itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu di balik pintu itu ada bahaya. Dan makanya Tuhan tutup itu. Dia bukakan pintu yang lain, yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Bapak, Ibu, Saudara, pasrah saja. Lakukan segala sesuatu perintah Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun langkah kita. Jadi saudara, bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan benci, karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Kenapa? Kadang-kadang kita ngengkel, kadang-kadang kita bandel, saudara. Udah Tuhan bilang tidak, Tuhan bilang jangan, kita maksa. Dan Tuhan itu luar biasa loh saudara. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya itu jadi dalam hidup kita. Kehendaknya harus, enggak. Dia selalu memberikan kepada kita pilihan. Silakan, aku menyediakan kepadamu A, B, C, D. Pilih saja, ya. Engkau boleh pilih, tapi segala pilihanmu ada konsekuensinya. Kalau engkau ikut aku begini, kalau tidak ikut aku begini, kalau engkau pilih jalanmu sendiri begini. Nah, kenapa kita tidak pernah mau belajar, saudaraku, untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan selalu yang terbaik. Yang kelima, di tengah-tengah hal-hal penderitaan apapun saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita selalu ada berkat yang sedia. Dalam ayat kelima dari Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah kekurangan, di tengah penderitaan, di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian. Karena pada saat-saat sekarang kan yang tidak pasti itu yang pasti, ya. Tidak pasti itu yang pasti dalam kondisi sekarang ini. Nah saudaraku, di tengah-tengah itu jangan lupa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia selalu akan menyertai kita. Dia selalu akan memenuhi semua apapun yang kita butuhkan. Ya, Dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Berbicara tentang lawan itu berbicara tentang ketakutan, kelemahan, kekhawatiran, penderitaan, sakit penyakit, ketidakpastian. Bahkan kondisi keadaan sekeliling kita, itu musuh-musuh kita. Saudara, mari kita belajar, ya. Kita belajar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Ingat ini. Apa yang akan menjadi bagian kita, berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita, tidak akan berpindah kepada orang lain. Tuhan tidak pernah salah alamat. Tapi untuk menerima itu, kita harus siap diproses oleh Tuhan. Karena berkat-berkatnya itu luar biasa. Tidak hanya sekedar permintaan kita, tapi Dia menyediakan yang jauh lebih besar. Dan Tuhan ingin supaya kita jauh lebih mampu, lebih kuat untuk bisa mendapatkan berkat ini. Karena itu saudara, Tuhan melatih kita lewat proses ini. Tuhan tidak pernah menyingkirkan musuh kita lebih dahulu untuk menyediakan makanan buat kita. Tuhan tidak pernah menyingkirkan masalah kita lebih dulu untuk menyediakan makanan buat kita. Tuhan tidak pernah menyingkirkan sakit kita lebih dulu untuk menyediakan makanan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah menyingkirkan penderitaan kita lebih dulu untuk kita bisa mendapatkan damai sejahteranya. Tuhan berkata, meskipun musuhmu masih ada, ya, Dia tetap ada untuk kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, saya mau bacakan saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, artinya apapun itu, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini jauh lebih penting dari masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan dilanjutkan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan aku akan berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar. Kebahagiaan
tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Sukacita, damai sejahtera berasal dari Tuhan. Kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya, cintanya kepada kita jauh lebih daripada segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang keenam, yang terakhir saudaraku, ingat, tujuan utama dalam hidup kita bukan berapa lama kita ada di dunia ini. Padahal di dunia hanya sementara, tapi tinggal bersama Dia dalam segala kekekalan. Ayat ke-6 firman Tuhan berkata, Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan kesuksesan yang sedang kita kejar seharusnya. Bukan rumah yang besar yang mewah. Bukan kendaraan yang hebat. Bukan jabatan tinggi yang mulia. Itu bukan seharusnya yang utama yang kita kejar. Tapi utama yang kita kejar adalah hidup dekat dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Ya, Daud mengakhiri mazmurnya bukan dengan kekayaan, melainkan dengan hadirat Tuhan. Itu hidup dan tujuan orang percaya. Mazmur 23 mengajarkan kepada kita tentang hidup bukan berarti tanpa badai, tanpa masalah. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengucap syukur, belajar merasa cukup, belajar hidup tenang di dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan, dalam lembah kekelaman, dalam keadaan tidak takut bersama dengan Tuhan, menerima didikan Tuhan, tetapi diberkati di tengah tantangan, mengarahkan hidup kita kepada kekekalan. Marilah kita belajar bahwa hidup yang utama adalah segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan pada Tuhan. Mari kita belajar saudaraku, apapun musim dalam kehidupan yang saudara alami hari-hari ini, padang rumput hijau, lembah kekelaman, atau di tengah tekanan, kita tidak perlu merasa gentar, merasa takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-domba gembalaannya. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya, karena Sang Gembala setia menuntun kita hari demi hari sampai selama-lamanya kita bisa tinggal bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Sebab oleh karena kasih karunia, kalau hari ini kami ada, Tuhan menyertai kami. Tuhan membuktikan Engkau Allah untuk selama-lamanya. Karena itu ajar kepada kami untuk memiliki rasa percaya yang sungguh-sungguh, karena Engkau Tuhan sudah membuktikannya. Tanganmu tidak pernah lepas daripada kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Telingamu selalu mendengar jeritan doa kami. Terima kasih Bapa, karena kakimu bersegera untuk menolong kami. Terpujilah Engkau. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, dalam keadaan sakit penyakit yang ada, dalam penderitaan yang ada, dalam masalah yang ada, dalam segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi, Tuhan, tongkatmu dan gadamu itulah yang menopang kami. Jagai kami tetap untuk terus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kami boleh berada bersama-sama sampai hari ini, ditinggal di negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami tahu Tuhan, Tuhan sedang berperkara atas bangsa kami. Ketika Tuhan tempatkan kami di negeri ini, Tuhan ingin supaya tempat di mana kami ada itu ada damai sejahtera. Bukan keluhan, bukan cacian, bukan hinaan, tapi damai sejahtera. Karena itu Tuhan, itu bisa ada terjadi ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan untuk tinggal di suatu tempat adalah pelita yang menyala dan garam yang bermanfaat. Terima kasih untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur kami bisa tinggal di negeri ini, dan kami percaya Tuhan selalu berperkara. Dan Tuhan akan memberkati bangsa kami. Dan suatu saat kami akan tahu dan kami percaya bangsa kami pun akan mengenal Tuhan. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Pemimpin-pemimpin gereja yang ada, sinode-sinode yang ada. Tuhan berkati kami semua untuk hidup menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang Tuhan dimanapun gereja-gereja berada. Tuhan terima kasih untuk naungan Gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi beliau dalam kepemimpinan Sinode Gereja Betel Indonesia, sehingga Bapak Rubin Adi Abraham boleh tetap bersama dengan Tuhan dalam kasih anugerahnya, dalam kepemimpinan yang luar biasa. Juga untuk pemimpin daerah Jawa Barat, Bapak Satria, Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, dan kasih karunia Tuhan juga menyertai dalam segala
aktivitas dalam kehidupan. Demikian buat setiap kami, anak-anakmu, hamba-hambamu yang melayani di daerah-daerah terpencil sekalipun, bahkan di kota-kota besar. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat dan kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kekasih-kasih Tuhan, terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.